Perkenalkan, nama saya Nicesta Salang, NIM 2323715079. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7, yaitu penutupan buku. Penutupan buku adalah proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk menutup saldo akun-akun sementara agar tidak mempengaruhi pencatatan periode berikutnya. Akun-akun ini ditutup dengan tujuan supaya ketika memasuki periode baru, semua transaksi keuangan dimulai dari nol untuk akun sementara. Ada dua jenis akun dalam buku besar. Akun yang pertama ada akun real atau permanen. Yang termasuk dalam akun real ini ada aset, kewajiban, dan modal. Dan akun ini tidak ditutup di akhir periode. Saldonya dibawa ke periode selanjutnya dan dicantumkan dalam neraca. Lalu yang kedua itu ada akun nominal atau akun sementara. Yang termasuk dalam akun sementara ini atau akun nominal ada pendapatan dan juga beban. Akun ini hanya digunakan dalam satu periode saja dan harus ditutup di akhir periode. Lalu dicantumkan dalam laporan laba rugi. Akun ini berfungsi sebagai akun pembantu modal karena mempengaruhi perubahan modal atau pendapatan modal dan pengurangan modal. Kenapa tidak langsung dicatat ke modal? Karena jika pendapatan dan beban langsung masuk ke akun modal, maka informasi penting tentang sumber laba dan beban akan hilang. Padahal data ini sangat dibutuhkan oleh manajer pemilik usaha atau investor dari pihak eksternal lain untuk analisis keuangan. Yang berikut ada tujuan penutupan buku. Secara umum, tujuan dari penutupan buku adalah yang pertama itu menutup saldo akun sementara yaitu pendapatan, beban, dan free agar tidak tercampur dengan pencatatan periode berikutnya. Lalu yang kedua menyesuaikan saldo akun modal berdasarkan hasil usaha, perusahaan atau laba dan rugi. Ketiga, menyajikan laporan keuangan pada akhir periode dengan benar dan bersih. Yang keempat, mengetahui besarnya laba rugi atau rugi bersih yang kemudian akan dimasukkan ke dalam akun modal pemilik. Penutupan buku juga membantu transparansi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat oleh pihak manajemen hotel. Untuk mempermudah proses penutupan, digunakan salah satu akun sementara bernama ikhtisar laba rugi atau cukup disebut dengan laba rugi. Fungsinya adalah menampung seluruh saldo pendapatan dan beban, menghitung selisih antara pendapatan dan beban atau laba atau rugi, dan menyalurkan hasil ke akun modal pemilik. Akun laba rugi hanya digunakan selama proses penutupan. Setelah selesai, akun ini pun akan ditutup. Lalu yang berikut itu ada langkah-langkah penutupan buku. Penutupan buku dilakukan secara sistematis dalam 4 tahap, yaitu langkah yang pertama itu penutupan pendapatan ke akun laba rugi. Pada tanggal 31 Agustus, pendapatan kamar Rp46.250.000, pendapatan laundry di Rp18 juta, dihitung total sebesar Rp64.250.000 dan dicatat di sisi kredit akun laba rugi. Lalu langkah yang kedua itu penutupan beban ke akun laba rugi. Pada tanggal 31 Agustus, ikhtisar laba rugi sebesar Rp68.044.000 di sisi debit untuk menutup beban-beban berikut: beban gaji Rp26 juta, beban listrik dan air Rp8 juta, pajak beban dan perizinan Rp10 juta, beban asuransi Rp2 juta, dan beban persediaan barang operasional Rp17 juta, dan beban bunga
Rp4.000. Lalu langkah yang ketiga ada penutupan laba rugi ke modal pemilik. Pada tanggal 31 Agustus, modal pemilik sebesar Rp3.794.000 dihitung sebagai rugi bersih dan dipindahkan dari ikhtisar laba rugi ke akun modal pemilik. Lalu untuk langkah keempat itu penutupan akun prepaid ke modal. Pada tanggal 31 Agustus, modal pemilik sebesar Rp15 juta akan menutup 15 juta rupiah. Langkah keempat, penutupan akun prepaid ke modal. Pada tanggal 31 Agustus, modal pemilik sebesar Rp15 juta untuk menutup akun prepaid pemilik dengan jumlah yang sama. Setelah proses penutupan buku selesai, maka perusahaan akan membuat neraca saldo. Ciri khas dari neraca saldo yaitu hanya menampilkan akun real dan juga semua akun sementara sudah tidak ada karena saldonya nol. Dan ini menjadi dasar untuk pencatatan di awal periode berikutnya. Contohnya seperti yang ditunjukkan oleh Hotel Putri Indah. Neraca saldo akhir hanya menampilkan kas kecil, bank, piutang, persediaan, beban dibayar di muka, dan juga peralatan hotel. Lalu ada utang-utang seperti usaha, wesel, gaji, dan juga bunga. Dan modal pemilik yang telah disesuaikan. Total debit dan kredit tetap seimbang menunjukkan keseimbangan neraca yang telah terjaga. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa penutupan buku sangat penting dalam akuntansi untuk memisahkan transaksi antar periode. Akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prepaid ditutup agar tidak mengganggu pencatatan periode selanjutnya. Lalu proses ini melibatkan jurnal penutup dan akun laba rugi sebagai alat bantu sementara. Akun real seperti aset, kewajiban, dan modal tidak ditutup melainkan dibawa ke periode berikutnya. Hasil akhirnya adalah neraca saldo setelah penutupan yang siap digunakan untuk periode baru. Dengan penutupan buku yang benar, maka perusahaan hotel bisa menjaga akuntabilitas keuangan dan mempermudah penyesuaian laporan tahun dan memberi informasi akurat kepada manajemen. Demikian penjelasan saya mengenai bab 7 tentang materi penutupan buku. Terima kasih.